main lagi ya, seolah-olah begitu. Lalu seringkali tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang pendidikan yang tinggi. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan memang pendidikan kita itu tertinggal dari negara-negara lain. Nah, mudah-mudahan konsep Merdeka Belajar ini kalau seluruh elemen masyarakat bergerak, mudah-mudahan kita bisa berhasil. Itu yang dapat saya jawab, Pak Kasdin. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih, Bruder. Semoga memuaskan Pak Kasdin dan memang sudah amat sangat jelas. Yang kedua, kami berikan kesempatan kepada Pak Koko Tahwan Muswarno. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak Adi. Selamat sore, Bruder. Berkah dalam. Selamat sore. Begini, Bruder. Sejak awal dikatakan bahwa salah satu syarat pokok bagi perubahan kurikulum itu adalah perubahan mindset para pelaku pendidikannya. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan itu, apakah setiap sekolah nanti harus membuat kurikulum sendiri? Kalau benar, maka prosesnya akan cukup panjang dan kendala terbesarnya adalah ada pada SDM para guru yang nanti harus membuat kurikulum itu. Mindsetnya masih mindset lama. Kita lihat saja pada saat penyusunan silabus RPP pada K13 maupun KTSP, banyak guru yang masih copy paste, bahkan lupa, tidak diganti sekolahnya, tidak diganti tahunnya, tanggalnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau memang benar arahnya adalah bahwa program organisasi penggerak ini arahnya adalah kepada penyusunan kurikulum di tingkat sekolah masing-masing, maka usul saya konsorsium harus membuat tim pendamping bagi sekolah-sekolah ketika kegiatan penyusunan kurikulum itu berlangsung, sehingga bisa menghadirkan para ahli yang menuntun para guru dan kepala sekolah dalam kegiatan itu. Nah, yang diharapkan adalah lahir kurikulum yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah tempat sekolah itu berada. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Pak Koko, tanggapannya. Jadi arahnya memang setiap sekolah itu menghasilkan suatu, ya istilahnya best practices, suatu praktek terbaik dari sistem pembelajaran yang ada. Jadi menemukan praktek yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di sekolahku itu bagaimana, menurut apa. Jadi ini yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah, adanya gerakan-gerakan ini, kalau nanti di seluruh Indonesia itu bermunculan praktek-praktek pembelajaran yang terbaik, sehingga bisa digunakan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan, yang belum tahu atau yang belum maju itu untuk digunakan. Maka sebenarnya pemerintah ini kan mau menggali potensi-potensi yayasan, potensi-potensi sekolah, potensi-potensi guru, potensi kepala sekolah yang punya ide-ide brilian, ya, punya ide-ide brilian itu biar muncul, biar bermunculan. Dan nanti bermunculan itu tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi dalam praktek apakah memang itu hasilnya nyata. Bukan hanya teori-teori yang muluk-muluk, yang hebat-hebat, tetapi dipraktekkan. Jadi kalau kita itu menyusun semacam kurikulum, ya, itu lalu langsung dipraktekkan dan hasilnya bagaimana? Apakah memang hasilnya menjadi bagus atau tidak? Maka nanti memang akan dibentuk istilahnya apa yang tim trainer ya untuk kelompok-kelompok ini, TOT, maka nanti akan ada TOT, training of trainer. Jadi orang-orang pilihan, ya, katakanlah orang-orang yang dianggap punya ide-ide brilian, gagasan-gagasan bagus akan ditunjuk oleh yayasan-yayasan masing-masing, lalu terlatih bagaimana bisa menghasilkan suatu kurikulum
dan itu nanti tugasnya akan melatih sekolah-sekolah, mendampingi sekolah-sekolah. Itu rencananya begitu ya. Terima kasih. Ya mudah-mudahan karena ini kan ya semuanya itu masih usaha, ya, jadi mudah-mudahan berhasil pemerintah ini sampai memberi dana itu karena memang mengharapkan munculnya ide-ide brilian dari masyarakat. Itu maksudnya. Terima kasih. Terima kasih, Buder. Berkah Jadi, dalam. nanti harapannya ada kurang lebih 144 kurikulum begitu ya, Buder, kalau di sini ada 144 sekolah. Berikutnya kita akan menyeberang pulau. Di sana ada Bapak Hanu dari SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Silahkan Bapak. Masih di mute. Terima kasih, Buder. Terima kasih sebelumnya. Saya juga pernah lihat yang video Merdeka Belajar dari Bapak Menteri ini, Mas Menteri ini. Ya. Dan saya prinsipnya sangat suka, setuju. Intinya Merdeka Belajar. Jadi kepala sekolah merdeka untuk mengatur sekolahnya, guru merdeka untuk mengajar membimbing anaknya, didik, peserta didik, dan peserta didik juga merdeka belajar sesuai dengan apa yang dia punya. Betul. Bakatnya. Nah, dari situ sampai situ sebenarnya oke ya, fine. Tapi ini Buder, di endingnya itu goalnya tuh seolah-olah cuman yang ANBK itu, Buder, tentang numerasi, literasi, dan AKM ya, karakter. Nah, padahal kan di awal itu menunjukkan bahwa anak itu memang lain-lain, ada yang hobinya memang jagonya di olahraga, ya hajarlah di situ dia push di olahraga. Kalau memang hobinya seni, musik, push di situ. Ya. Nah, itu kan maksudnya supaya sekolah itu sangat beragam, dan kalau ini sih usul yang agak jauh ya, Buder, kan menurut saya kalau indikator keberhasilannya itu ya sekolah itu disurvei saja anak-anaknya itu gimana kepuasannya dengan sistem pendidikannya yang di situ itu, apakah sesuai dengan bakat-bakat yang ada di situ. Nah, itu kan sebenarnya utamanya itu, Buder. Nah, tapi karena kemarin itu ada juga disampaikan bahwa program ini nanti akan berlanjut kalau nilai ANBK yang sesudah dan sebelum ada program ini ada peningkatan. Kalau itu baru dianggap itu sekolah itu berhasil melakukan program penggerak ini. Tapi kalau nilai di ANBK atau AKM tadi itu masih sama-sama saja seperti yang tahun lalu, apakah itu dianggap gagal? Padahal di poin-poin yang lain, seni, olahraga, itu juga yang termasuk penting. Itu saja, Buder. Terima kasih, Buder. Terima kasih. Ya. Langsung, Buder, nggih. Baik ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar itu intinya adalah menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada pada guru maupun pada anak didik. Itu intinya. Jadi guru pun kalau memiliki potensi dalam banyak hal silakan itu dikembangkan, dan anak didik pun juga menggali potensi-potensi yang ada itu akan dikembangkan sebaik mungkin. Hanya dari pihak pemerintah yang akan dievaluasi secara nasional itu adalah kemampuan dasar dalam bidang literasi, dalam bidang numerasi, dan karakter. Itu tidak berarti bahwa kalau misalnya numerasinya misalnya gagal berarti sekolah itu lalu gagal. Itu dalam bidang pengembangan potensi tetap harus jalan, karena dalam konsep Merdeka Belajar itu memang intinya adalah mengembangkan potensi yang setinggi-tingginya yang dimiliki. Nah, hanya dalam konteks nasional itu memang asesmennya itu adalah asesmen yang dibatasi pada kemampuan dasar berpikir.
Nah, kemampuan dasar berpikir itu ada pada literasi dan numerasi. Jadi kalau zaman dulu sebenarnya itu ada yang istilahnya calistung zaman dulu ya. Calistung itu baca, nulis, dan berhitung. Zaman dulu begitu. Calistung itu kemampuan dasar, bukan hanya dengan untuk mengerjakan soal-soal yang sederhana, tetapi kemampuan menalar, kemampuan berpikir menggunakan bahasa, dan kemampuan berpikir menggunakan bilangan. Itu sebenarnya yang akan menjadi ukuran nasional, karena itulah yang menentukan masa depan anak, masa depan bangsa. Kalau dia punya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan baik, itu dia menurut konsep para ahli, dia akan mampu belajar apa saja. Itu, belajar apa saja. Nah, jadi maka yang seringkali dipakai contoh Pak Presiden Jokowi dan Pak Menteri itu kan itu, Menteri Kesehatan sekarang itu. Menteri Kesehatan itu loh, Menteri Kesehatan itu sebenarnya ahli kimia, tetapi dia bisa menjadi direktur bank, dan sekarang bisa menjadi Menteri Kesehatan. Semua bisa. Karena apa? Karena kemampuan dasarnya itu memiliki kemampuan dasar yang baik, yang bagus. Jadi menurut para ahli pendidikan, kalau kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung itu hidup dan dapat berkembang dengan baik, dia itu akan lebih mudah untuk mempelajari apa saja. Ini yang akan diukur, sedangkan pengembangan potensi-potensi yang lain itu tetap harus dilakukan, dicatat, hanya tidak diukur secara nasional. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Begitu ya Pak Hanung. Ya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Selamat Simarmata. Kami persilahkan Bapak. Baik. Terima kasih Bruder, terima kasih Pak Adi. Bruder, Ya. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Kita sekarang lagi diklat nih ya tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang nih kita belum tahu nih bentuknya. Ya. Mudah-mudahan ada bantuan tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, kan ada tim dari konsorsium untuk mendampingi kita dalam menyusun dan merancang kurikulum untuk tahun berikutnya. Nah, pertanyaan saya untuk Bruder Bruder Warto kemarin mengatakan bahwa kita sekarang kelas 7 sekarang kita juga sekarang sudah di bawah pantauan kita gitu ya. Ya. Pemantauan kita dari kelas 7, 8, 9. Jadi kita harapkan 3 tahun ke depan mereka akan kita pantau. Nah, sekarang kita sudah kurikulum sudah berlaku nih, Bruder. Kurikulum yang sebelumnya gitu, yang belum akan kita rancang gitu. Ya. Nah, bagaimana ini, Bruder? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk merancang kurikulum, karena ini saya kepala sekolah, mungkin ada wakil gitu. Saya kira ini bukan hal yang mudah, sulit ya. Saya sudah jalan 2 periode jadi kepala sekolah, Bruder, tapi memang sulit di dalam merancang kurikulum ini. Memang butuh banyak tangan-tangan gitu ya, butuh banyak pemikir-pemikir yang untuk mensuplai dan menyusun kurikulum itu. Belum lagi nanti kita akan bawa ke dinas, mereka akan project lagi di sana dan sebagainya. Nah, maksud saya, Bruder, meskipun kita dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia bermacam-macam begitu ya, itulah tidak sama kurikulum sekolah satu dengan yang lain. Boleh tak, Bruder, nanti di dalam pelatihan itu ada semacam sketsa atau kerangka dasar yang diberikan kepada sekolah untuk dasar kita untuk mengembangkan kurikulum itu nanti di sekolah. Itu saja, Bruder. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Ya, jadi kelas 7 sekarang ini sudah, terutama yang ikut dalam gerakan organisasi penggerak atau mungkin sekolah penggerak dan seterusnya, kelas 7 ini sudah diberi AKM ya untuk
asesmen kompetensi minimum ini sudah diberikan untuk sampling. Biasanya 45 anak biasanya ya untuk sekolah itu. Tetapi sebenarnya kalau untuk umum itu akan diberikan di kelas 8 kalau untuk. Tetapi kalau yang mengikuti program penggerak itu di kelas 7 diberikan. Itu hanya untuk sekolah-sekolah yang mengikuti program penggerak. Karena apa? Karena program organisasi penggerak ini akan berlangsung 3 tahun. Sehingga selama 3 tahun itu akan diikuti. Nanti hasil tes dari kelas 7 ini akan dibandingkan dengan hasil tes di kelas 9. Nah, setelah dibina selama 3 tahun, apakah hasilnya AKM-nya itu di kelas 9 akan jauh lebih tinggi atau sama saja? Nah, kalau hasilnya sama saja, artinya pembinaan kita di dalam literasi, numerasi, dan karakter tidak berhasil. Itu begitu. Jadi karena ini fokusnya itu pada literasi, numerasi, dan karakter, itu diharapkan yang kelas 7 ini dites AKM, lalu dibina selama 3 tahun, nanti sesudah 3 tahun akan dites lagi, dan itu diharapkan hasilnya akan jauh lebih tinggi daripada hasil sebelumnya. Itu yang berkaitan dengan AKM. Lalu yang kedua tentang pada waktu pelatihan akan diberi kerangka dasar, ya nanti pasti dari tim kurikulum atau tim pengembangan kurikulum ini nanti akan memberikan petanya, akan memberi langkah-langkahnya, dan menjelaskan apa yang dilakukan setiap sekolah. Jadi ini adalah hal yang baru, maka memang kita ya harus bersama-sama, kerjasama satu sama lain, karena tujuannya jelas mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, lingkungan sekolah kita. Tapi itu nanti semua akan diberikan Pak Simanmata oleh tim teknis yang pengembang kurikulum. Terima kasih. Bruder, ya. Sehubungan dengan pertanyaan saya yang pertama tadi, ya. Apakah kurikulum yang kita pakai sekarang ini masih kita lanjutkan? Kurikulum yang mana? Yang tahun ini sudah berlangsung? Dari pemerintah atau dari siapa? Dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Jadi ini nanti kurikulum itu sementara nanti akan kurikulum yang Merdeka Belajar yang akan kita pakai. Tapi karena sekarang itu kurikulum Merdeka Belajar belum ada, maka ya kurikulum yang ada tetap dilaksanakan, tetapi cara memberikannya itu sekarang jangan jangan seperti pada masa-masa yang lalu mementingkan hafalan, lalu mementingkan pengetahuan. Itu nanti ukurannya tidak seperti itu lagi ujian. Maka cara mengajar sekarang yang diubah, ya. Cara mengajar yang diubah yaitu nanti lebih ditingkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif di semua mata pelajaran, ya. Mata pelajaran IPS atau IPA atau matematika atau bahasa Indonesia, apa saja itu sementara tetap jalan seperti itu, tetapi cara mengajarnya supaya sekarang lebih memperhatikan kompetensi minimum yang dituntut, bukan menyelesaikan bahan, bukan. Jadi kalau diberi kurikulum lalu ada buku apa yang dipakai, habiskan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, tidak lagi seperti itu. Sekarang bahan tidak perlu selesai, tetapi yang penting kemampuan berpikir anak itu maju, berkembang. Itu begitu. Jadi berarti Bruder, ini kurikulumnya harus secepatnya di Bruder kita dapat supaya kita bisa rubah mindset para guru kita nih. Ya, nanti akan diberi pedoman dari tim teknisnya bagaimana melaksanakan.
Baik, terima kasih Bruder. Terima Ya, kasih. oke. Ya. Baik, Bapak Simarmata, Bruder, terima kasih. Sebenarnya masih banyak sekali Bruder pertanyaan, tetapi karena Bruder harus mengisi Santiaji di Shalom, maka kita kiranya cukupkan sekian, karena Bruder juga belum istirahat dari pagi, mengisi di Zoom yang lain juga hari ini, lalu mengisi di offline, dan terakhir ini, lalu habis ini masih mengisi lagi. Kiranya kita memberi kesempatan Bruder untuk sejenak istirahat sebentar. Nah, untuk itu, maka dengan sangat mohon maaf, kami tidak bisa mengakomodasi seluruh pertanyaan, baik yang di room chat maupun yang raise hand. Maka dengan demikian, kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada yang terhormat Bruder Dr. Martin Handoko, FIC MSc. Lalu terima kasih juga kepada Pastor, Bruder, Suster, Ibu Bapak semua atas kebersamaan kita hari ini. Jangan khawatir, kita masih ada 4-5 hari ke depan. Kita akan ada modul 10 modul yang akan kita pelajari bersama narasumber yang lain, termasuk kurikulum. Maka kita akan bersabar, tetapi nanti akan mendapatkan pendampingan sampai in-house training di waktu yang akan datang. Kita cukupkan hari ini, cukup sekian dulu. Lalu dengan hormat kami mohon Bapak Alisaru Laila yang tadi dengan pengalaman luar biasa sempat sharing untuk menutup doa pertemuan sesi 2 hari ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa atas segala berkat-Mu yang berlimpah atas kami, mulai dari pagi hingga sore hari ini. Lebih-lebih nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Itu Tuhan bukan karena kebaikan dan kebenaran kami, tetapi kami sungguh merasakan Engkau selalu berbelas kasih kepada kami. Banyak hal sudah kami terima dari para narasumber kami, para bruder, bapak-bapak dari Yayasan Pengemudi Luhur. Bagaimana kami semakin mendalami program ini. Berkatilah ia pada kami Tuhan, supaya ini sungguh bisa kami serap, bisa kami fahami dengan baik, dan pada akhirnya kami mampu untuk mengaktualisasikannya di unit kami masing-masing. Kami akhiri sampai di sinilah pertemuan kami pada hari ini, dan besok dan hari-hari seterusnya akan kami lanjutkan. Berkatilah kami semua di perjalanan menuju rumah kami masing-masing, dan segala sesuatu kegiatan yang boleh kami lanjutkan pada sore hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kebersamaan kita, Suster, Bruder, Pastor, Ibu Bapak. Salam pendidikan dan Foto bersama Pak. foto bersama, boleh. Silahkan, Mr. Oke, terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder Martin. Terima kasih, Bruder Martin. Bruder Martin. Selamat sore, Bruder. Sampai Terima kasih, Pak Adi. Stop sharing. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Ambil foto masing-masing ya. Bruder mantap. Oke, enggak apa-apa. Kalau masih ada waktu, datang ke Semarang, kita kopi darat, Suster, Bapak, Ibu. Oh, mantap itu. Ini ada kopi enak sekali dari Medan. Itu ide yang baik itu Mas Adi. Ya, kita impor kopi dari Medan, Bapak. Ya, kopi Sidikalang. Dari Aceh tadi, dari Aceh. Muda.
sabar dulu pertanyaan Selamat kita. sore buat semuanya. Banyak sebetulnya ya, Pak. Baik, Kita sudah tanya. dipotong. Sore semua. Salam Terima kasih. pendidikan, tetap Dadah. semangat. Saya izin lifting ya. Selamat sore semua. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Suster Cordia, Suster Cordia. Izin keluar. Alang merdela kita. Yang merdela juga, Pak. Yang merdela nih kita. Bah, kami Ada suster berbahasa lagi hotel lagi suster. Terima kasih para suster. Rajin kali wah Elizabeth ini. Sampai di rumah kalian Cibiru menggomong lagi. Mas Adi bingung, ada bahasa dari luar angkasa. Iya, enggak apa-apa. Saya senang sekali Suster Ferdi. masuk masa planet. Besok. Google Tom. Soras. Ibu Elizabeth. Soras. Horas, Bapak. Amit. Besok. Tetapi kamu Pak Adi. Ya, Ibu. SD Tarakanita Bumijo itu masuk yayasan pengudi luhur. Iya, betul. Oh iya, saya sudah pernah ke sana tahun berapa ya? Ini foto saya waktu di sana. Coba lihat. Kebetulan kemarin ada study tour ke sana dari SD Budi Murni 1. Oh iya. Yayasan Ibu. Don Bosco. Oh, iya. Ini Bu Santo Petrus mana ini? Saya sekarang di SMP Santo Petrus Medan. Oh, Medan. Namun Wah, sebelumnya kopinya saya enak itu. pernah bertugas di SD Budi Murni 1. Kopi Medan enak. Kopi Medan, Horas. Horas Pak, iya. Horas kopi. Iya. Kopi Aceh. Aceh Gayo. Oh, kopi Kota Mobagu yang paling enak. Sing lawas ya. Sulawesi Utara. Halo Pak Adi. Bagaimana Pak Adi? Kopi persomuran Suster Vince Francisca itu banyak. Manado yang enak. Kopi Manado lebih enak. Pak Adi, saya di luar daerah Pak Adi. Oh ya, di mana Bapak? Yang paling enak kopi paste. Paling enak kopi pasta, betul. Enak. Kopi paste. Nggak berpikir langsung. Karena Bertolan. Kita studi banding tahun depan ke sekarang ya. Iya, ke Medan. Jangan, kita yang mau ke Medan. Kita yang mau ke Medan. Lihat Yayasan Pengudi Luhur. Karena COVID membatalkan mimpi kita. Tahun depan Iya. Nordia, kita kemana? dari Yayasan Santo